Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Nusaku yang kali ini kembali bersiaran secara langsung dari Masjid Syuhada, Perumahan Beji Permai, Depok, Bogor. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan apa yang disebut dengan kekerasan. Seperti yang telah kita saksikan tadi dalam tayangan awal memberikan gambaran kepada kita betapa selama ini barangkali kita melupakan atau menghapus kelembutan yang ada dalam diri kita. Permasalahan-permasalahan kecil ternyata tidak cukup kita selesaikan dengan berdialog tetapi justru berakhir dengan tentu saja kekerasan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa dalam kesempatan kali ini guru-guru telah hadir bersama kita yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu untuk kita, yaitu Ustadz Adi Purnama dan Habib Ahmad Al-Kaf. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal adab al-islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Asy-Syuhada Beji Depok dan ikhwata iman pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang barokah ini kita dapat hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu itu kata Kanjeng Nabi, tahuffuhul malaikah bi ajnihatiha, senantiasa dikelilingi oleh para malaikat
dengan kepak sayap rahmatnya. Mereka berbaris sampai ke langit dunia karena kecintaannya kepada majelis ilmu. Sekalipun tempat kita berjauhan, tetapi insya Allah tetap sebuah majelis ilmu. Ihwata iman, kekerasan adalah tradisi dari masyarakat jahiliyah. Baik itu kekerasan verbal, ya, membuli, persekusi, atau perundungan, maupun kekerasan fisik. Islam hadir untuk mengantisipasi hal itu. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang akhlak, tentang adab, tentang etika. Dia mengajarkan kepada kita dengan tuntunannya bagaimana perilaku-perilaku primitif dan jahiliyah itu tidak boleh lagi ada di masyarakat kita. Kalau dulu ya, yang kuat menindas yang lemah, yang punya kewenangan melakukan tindakan represif kepada yang dipimpinnya, maka ajaran agama hadir untuk mengantisipasi hal itu. Setidaknya ada 5 cara yang ditawarkan oleh agama kita untuk menghilangkan segala macam bentuk kekerasan baik verbal maupun fisik. Yang pertama adalah agama kita mengingatkan bahwa kita ini berasal dari ayah yang sama. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Adam. Lantas bagaimana mungkin kalau dari ayah yang sama, dari bapak yang sama, lalu melakukan tindakan-tindakan kekerasan, persekusi, ya, bully atau perundungan kepada yang lain. Ya, sangat tidak elok. Saudara sendiri dari keturunan yang sama melakukan itu. Bahkan ajaran agama kita mengingatkan, bukan hanya kita dari ayah yang sama, tapi juga dari rahim yang sama. Sampai kemudian bahasa itu menjadi bahasa Indonesia, silaturahim. Ada hubungan yang berasal dari rahim yang sama. Mungkin rahim ibu yang sama, rahim nenek yang sama, atau rahim buyut yang sama. Tidak pantas yang masih punya hubungan rahim atau hubungan keturunan yang sama lantas melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang tidak sesuai dengan ya tabiat kita sebagai manusia. Maka yang kedua juga diingatkan oleh agama kita tentang kemuliaan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan manusia, anak Adam. Kalau manusia adalah makhluk yang mulia, maka tidak pantas melakukan tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan oleh kalangan para budak. Dulu yang namanya perundungan, bully, itu yang melakukan adalah para hamba sahaya, para budak-budak. Ya, kalau ada sesuatu mereka menyelesaikannya dengan cara-cara keroyokan. Islam mengingatkan kita ini makhluk mulia. Makhluk mulia tentu tidak pantas melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang hina. Maka jaga kemuliaan sebagai manusia dengan perilaku dan etika sebagaimana lazimnya orang yang mulia. Yang ketiga, diingatkan bahwa kita ini adalah ya harus menghargai perasaan seseorang. Coba perhatikan, Nabi SAW sampai mewanti-wanti, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seseorang, apalagi seorang muslim, adalah kedurhakaan, kefasikan. Kalau mencaci maki ya adalah sebuah kefasikan, sebuah kedurhakaan, ini artinya Islam sangat betul-betul menghargai privasi dan perasaan seseorang. Maka bagaimana mungkin lantas ada yang namanya tindakan-tindakan melecehkan.
Bukankah panggilan saja harus panggilan yang baik? Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Apatah lagi perundungan, apatah lagi pembulian. Kalau memanggil saja tidak boleh dengan panggilan yang buruk. Harus menghargai perasaan seseorang. Sehingga benar-benar agama ini membawa tentang peradaban. Dan ini yang keempat. Islam hadir sebagai agama yang mengajarkan tentang peradaban. Masyarakat yang akan dibentuk adalah masyarakat madani. Masyarakat madani artinya masyarakat yang beradab, yang beretika. Maka tidak pantas di era peradaban, era sekarang ini ada tindakan-tindakan yang justru merupakan ciri dari orang yang tidak berpengetahuan. Semoga ya ini menyadarkan kita bahwa seorang yang beragama apalagi di era peradaban adalah yang menjunjung etika sehingga tidak ada lagi yang namanya perundungan, persekusi ataupun bully. Baik, terima kasih Kiai Hade, silakan kembali ke tempat duduk dan pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah gambaran yang sangat jelas sekali bahwa kita memang adalah umat yang dilahirkan di akhir zaman. Salah satunya yang kita hadapi adalah ujian yang begitu beratnya sehingga kita meninggalkan apa yang disebut dengan kelembutan hati. Lantas ketika kita bertanya, siapakah orang yang dipilih dan orang yang paling agung akhlaknya yang mampu menundukkan kekerasan dengan kelembutan hati dan keagungan adabnya, dialah Nabi Muhammad SAW. Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Amma ba'du, Bapak Ibu, pemirsa TV One Damai Indonesiaku, di samping 4 hal tadi yang diingatkan dalam Islam, bahwa kita dari ayah yang sama, bahkan berasal dari rahim yang sama, kita juga diingatkan sebagai manusia yang mulia, yang tidak patut melakukan hal-hal yang hina, diingatkan pula tentang kita harus memelihara kemanusiaan dan perasaan kemanusiaan, dan juga Islam agama kita ini mengajarkan tentang persaudaraan, bahkan ada tahapannya. Tahapan dalam persaudaraan itu yang pertama adalah lapang dada, salamatus sadar. Itu yang paling minimal. Lapang dada artinya tidak SMS, tidak senang melihat yang lain susah dan tidak susah melihat yang lain senang. Justru agama kita ini mengajarkan kita bahagia ketika melihat orang lain bahagia dan ikut berduka ketika yang lain berduka. Makanya ada istilah tahniah dan takziah. Kalau saudara kita sedang bahagia, kita diperintahkan tahniah, turut berbahagia. Ya. Dan sebaliknya, kalau ada saudara kita sedang berduka, kita diperintahkan takziah, turut berduka. Ini adalah persaudaraan yang paling minimal. Maka bagaimana mungkin masuk di nalar kita, apalagi sebagai seorang yang mengaku Islam, ada tindakan-tindakan kekerasan. Yang lebih ironi lagi, tindakan itu dilakukan dalam sebuah proses pendidikan. Betapa tersayat hati kita mendengar berita ada anak mahasiswa meninggal karena dibully. Atau bahkan usia-usia sekolah yang sejatinya mereka adalah anak-anak kita yang harus diajari tentang akhlak. Adibu auladakum, kata Kanjeng Nabi. Ajarkan adab, akhlak, etika kepada anak-anak kalian. Tumbuhkan rasa kemanusiaannya, tumbuhkan rasa empati, simpati, peduli. Yang paling minimal adalah tadi, lapang dada, salamatus sadar. Tahap yang kedua adalah yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mencintai seseorang seperti mencintai diri kita. Kalau kita tidak suka diperlakukan dengan kekerasan, jangan melakukan yang lain dengan tindakan kekerasan. Maka harus dihapus dari kamus kita yang namanya bully, persekusi, perundungan,
Ya, tindakan-tindakan kekerasan baik lisan ataupun dengan tindakan. Lihatlah bagaimana Kanjeng Nabi SAW ketika menghadapi ya orang-orang yang melakukan hal itu. Kita masih ingat cerita seorang wanita, dia Yahudi di pintu sebelah barat Masjid Nabawi yang kerjanya setiap hari mencaci maki Rasulullah SAW. Tapi beliau dengan penuh cinta kasih justru memberinya makanan, bahkan disuapi. Tanpa si ibu ini tahu siapa sebenarnya yang melakukan itu. Dan baru ketahuan setelah Rasulullah SAW tiada. Ini contoh kedelanan yang luar biasa. Kita juga masih ingat bagaimana Kanjeng Nabi waktu di Taif. Ketika beliau dilempari. Masya Allah, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Sampai-sampai wajah beliau yang mulia terluka. Darah hampir menetes ke bumi. Malaikat yang tidak punya nafsu saja sampai marah. Dan menawarkan, apa kita libas saja dengan gunung. Mereka-mereka yang kurang ajar kepadamu wahai Nabi Allah. Beliau justru mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan sajalah mereka hidayah. Mereka begitu kan karena tidak tahu. Lihatlah Bapak Ibu, betapa Kanjeng Nabi mencontohkan tetap lembut menghadapi kekerasan-kekerasan seperti itu. Beliau merubah masyarakat yang keras, yang radikal itu dengan akhlaknya yang luar biasa. Ketika suatu ketika ditanya oleh Zaid, kenapa tawaran malaikat itu tidak diikuti saja? Beliau bersabda, aku ingin dari tulang sulbi mereka, ya artinya keturunannya ada yang menerima ajaran ini. Dan ternyata benar, penduduk Taif di kemudian hari menjadi penghafal Al-Quran di bawah usia 10 tahun. Masya Allah. Ini yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Dan tahapan yang ketiga ini memang tahapan yang paling ideal. Boleh jadi kita belum sanggup, tapi harus disampaikan juga, yaitu itsar. Itsar adalah mendahulukan yang lain, bahkan melebihi diri kita. Dan itsar yang paling berat ini sudah tertanam di generasi awal umat ini. Kita masih bisa baca sejarah dalam perang Yamamah ketika ada beberapa kaum muslimin yang terluka. Salah seorangnya bernama Ikrimah. Ikrimah dalam kondisi terluka parah, dia mengucapkan satu kata, miyah, kalau bahasa kita air. Maka yang bertugas membawakan air itu segera menghampirinya. Tapi pada saat mau diminumkan, tiba-tiba yang di sampingnya temannya berteriak juga kalimat yang sama, miyah, air. Dalam kondisi sakarat, Ikrimah masih ngasih kode, dahulukan dia, saya masih kuat. Maka si petugas itu kemudian menghampiri orang yang kedua. Dan pada saat mau diminumkan, yang ketiga ada yang teriak lagi, miyah. Orang ini pun masih ngasih kode, dia dulu, saya masih kuat. Maka kemudian dihampirilah yang ketiga, namun sudah wafat. Balik lagi ke yang kedua, ternyata juga sudah wafat. Dan ketika balik ke Ikrimah, Ikrimah pun sudah wafat, sudah syahid. Allahu Akbar. Dalam kondisi begitu mereka masih mendahulukan saudaranya. Ini memang tingkat tinggi yaitu itsar. Katakanlah kita belum bisa memiliki yang ketiga ini. Yang lebih mendahulukan saudara kita ketimbang kita. Tapi setidaknya kita memiliki yang kedua. Yaitu mengukur orang lain dengan diri kita dalam perasaan. Kalau kita tidak suka dihinakan, jangan pernah melakukan itu. Demikian pula hal ini harus ditanamkan, diajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Sehingga insya Allah jangan lagi kita mendengar berita anak SD melakukan tindakan kekerasan, bahkan kekerasan yang berkaitan dengan kelakuan orang dewasa kepada adiknya. Atau yang kita dengar kekerasan yang dilakukan di lembaga pendidikan. Atau bahkan kekerasan atas nama agama. Semuanya tidak boleh dan tidak pantas dilakukan. Agama kita mengajarkan kita tentang etika, tentang akhlak, tentang peradaban. Maka jangan ada lagi perundungan dan kekerasan baik verbal maupun fisik
di tengah-tengah bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa ini. Baik, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah. Begitulah kekerasan tentu saja harus dihadapi dengan kelembutan hati. Lantas bagaimana kita mampu mencapai level kebersihan hati dan kelembutan hati? Insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda nanti kita akan segera jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah dan sekaligus kami masih menantikan pertanyaan yang ada di Instagram. Silakan Anda kirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Riza, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai, alhamdulillah di siang hari ini tema Damai Indonesiaku cukup menarik. Saya ingin menanyakan masalah kekerasan ini yang notabene justru ditunjukkan oleh para petinggi, para ustadz, da'i. Biasanya berkaitan dengan yang momen-momen spesial seperti pemilu dan segala macam. Dan ini umum, kita bisa melihat terang jelas di hadapan kita, terutama di media-media massa. Saya ingin menanyakan pada Pak Kiai, bagaimana kondisi seperti ini menurut Pak Kiai dan bagaimana kita menyikapinya. Sebab yang kita jadikan panutan ternyata mereka tunjukkan itu di depan mata kita sendiri. Dengan atas nama agama, seperti yang Pak Kiai katakan tadi. Padahal seperti yang Pak Kiai katakan tadi tidak boleh sebetulnya. Islam justru dilahirkan atau disampaikan untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat kritis sekali, Kiai, dan harus kita jawab secara hati-hati dan bijaksana ini. Silakan, Kiai. Ya, terima kasih Pak Riza, luar biasa ini ya. Pak Riza ini adalah sosok jamaah masjid yang juga sangat peduli dengan kondisi sekitar dan lingkungan. Memang begitulah seharusnya seorang muslim. Ya, seorang muslim itu tidak boleh asyik ya merasakan kesolehannya itu pribadi. Tapi kesolehan kita itu harus dirasakan oleh sekeliling. Makanya ada kesolehan pribadi, ada kesolehan sosial. Bahkan sekarang ada lagi kesoleh kebangsaan. Itu maksudnya apa? Kesolehan pribadi itu adalah kita merasakan betapa nikmatnya jadi orang soleh. Kita merasakan nikmatnya ibadah. Kita merasakan nikmatnya sholat berjamaah, nikmatnya sholat tahajud bagi yang sudah rutin, nikmatnya saum Senin Kamis bagi yang ibu-ibu yang biasa saum, nikmatnya hadir di majelis ilmu. Tapi itu baru kesolehan pribadi. Yang lain pun harus merasakan kesolehan kita itu. Maka kemudian Islam memerintahkan yang namanya zakat, infak, sedekah. Lihatlah setiap perintah sholat bergandeng dengan zakat. Kalau sholat untuk kesolehan pribadi, zakat itu untuk kesolehan sosial. Kesolehan sosial dalam bentuk empati, peduli, simpati harus dirasakan oleh yang lain. Nah, demikian juga soleh kebangsaan. Bagaimana kita punya kontribusi kepada lingkungan, lebih jauh lagi kepada bangsa dan negara ini. Nah, yang Pak Riza tanyakan ini menarik ya. Bagaimana dengan fenomena justru ya banyak orang atas nama agama, atas nama amar ma'ruf nahi munkar, tapi justru melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, ini yang seringkali orang kemudian fokus pada kesolehan pribadinya itu. Dia merasa bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban, sehingga kemudian ya padahal itu adalah kesolehan yang sifatnya pribadi. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus dengan kekuasaan. Bukankah Kanjeng Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, rubah dengan kekuasaan. Maka kalau ingin ya mencegah kemunkaran, cara yang terbaik adalah jadilah orang yang berkuasa. Di lingkungan minimal orang masjid itu jadi RT, minimal jadi RW, jadi LMK, jadi FKDM. Syukur-syukur lebih jauh lagi jadi wali kota, jadi gubernur. Karena hanya dengan kekuasaan, hanya dengan tanda tangan yang sakti, ya kemunkaran bisa dicegah tanpa sebuah kekerasan. Saya orang Jakarta Utara. Dulu di Jakarta Utara itu
ada komplek kemaksiatan yang besar namanya Kramat Tunggal. Ya kan? Orang mau demo ribuan, tidak pernah Kramat Tunggal bisa ditutup. Tapi begitu Pak Gubernur tanda tangan, hanya dengan selembar surat yang ditandatangani, selesai, sekarang sudah jadi Islamic Center. Dulu orang ditanya alamat saja di situ malu Pak Riza. Tinggal di mana Ustadz? Semper. Sempernya di mana? Ya sonoan dikit lah. Sekarang tinggal di mana Ustadz? Islamic Center. Itu dengan apa? Dengan kekuasaan. Hanya selembar kertas yang ditandatangani. Tanpa kekerasan, tanpa melakukan penistaan dan lain sebagainya. Demikian pula seharusnya yang lain. Jadi kita menghormati tokoh-tokoh agama yang semangat untuk nahi munkar. Kita menghormati tokoh-tokoh agama yang ingin memperbaiki kondisi masyarakat, tetapi tetap harus bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan bijak, bukan semua bijaksana, bijak sini juga, bijaksana sini, dan dengan peringatan yang baik. Insya Allah dengan begitu maka kemaksiatan bisa hilang, tapi tidak melegalkan sebuah kekerasan. Kita hormati semangat nahi munkarnya, namun kita harus perbaiki caranya. Wallahualam bishawab. Nah, Kiai tadi mengatakan bahwa untuk merubah segala sesuatu, keburukan, kekerasan harus ada istilahnya pemimpin, kekuasaan yang mampu merubahnya. Tetapi yang terjadi kalau kita cermati, seringkali kita masyarakat awam menitipkan kekuasaan kita pada wakil-wakilnya. Ternyata, mohon maaf, tidak mampu mewakili apa yang kita punya. Dan akhirnya masyarakat yang sudah menitipkan mungkin dalam tanda petik kecewa Kiai. Muncullah kekerasan di situ Kiai. Lantas bagaimana? Ini kan suasana yang sangat pelik sekali yang terjadi. Inilah ironinya ya, disitulah peran kita sebagai masjid, ya pengurus masjid, bagaimana supaya nantinya umat tuh nggak salah lagi menitipkan suaranya, nggak salah lagi menitipkan aspirasinya. Tentu jangan lagi ya memilih dan menitipkan kepada mereka-mereka yang tidak amanah, tidak mampu menggunakan posisinya itu untuk kebaikan. Makanya sangat keliru ketika kemudian dikatakan sudahlah nggak usah ngomong-ngomong politik, ini mah di masjid. Loh justru ya yang harus didorong itu orang masjid. Ambil contoh sederhana Pak Agung. Kalau yang jadi RW orang masjid kan peringatan 17-an tabligh akbar, makan tumpeng rame-rame, lomba cerdas cermat ibu-ibu pengajian, ya kan? Tapi coba kalau yang jadi RW-nya misalnya maaf menyebut preman yang tukang maksiat. Peringatan 17-an akhirnya menghadirkan maksiat baru. Jadilah senggolan, jadilah tawuran kampung. Masa gara-gara 17-an jadi tawuran kampung? Itu yang sederhana saja. Maka Bapak Ibu dari jemaah syuhada doronglah. Ada yang jadi RT, jadi RW, dari LMK, FKDM. Ya, sehingga insya Allah mereka-mereka yang kita amanahi itu akan membawa arah baru untuk kemudian merubah masyarakat dengan lebih baik lagi. Ya, jadi semangatnya harus tetap bergelora untuk mencegah kemunkaran, tapi caranya lebih bijak dan diharapkan masyarakat tidak kecewa tadi Agung. Nah kalau kita perhatikan sebenarnya kita hidup di negeri dengan asas Pancasila ini sudah memiliki rambu-rambu, diantaranya adalah musyawarah. Ya. Ini kan sesuatu yang dibutuhkan tadi, seperti Kiai katakan tadi, kebersihan hati. Kalau kita mau jujur, kita sekarang sudah tidak butuh musyawarah. Jadi dengan kekerasan-kekerasan yang dianggap mampu menyelesaikan masalah. Kiai, kalau kita akan merombak lagi untuk memperbaiki suasana seperti ini, kita harus memulai dari mana Kiai? Memang akhirnya jadi sebuah lingkaran ya. Tapi kita tidak boleh putus asa. Karena bagaimanapun yang dinilai Allah Subhanahu wa taala adalah ikhtiar kita. Pancasila yang sudah kita sepakati sebagai landasan kita berbangsa ini masih tetap aktual untuk kita jadikan sarana pengingat. Ya, karena sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan di Damai juga bahwa Pancasila ini kan sebenarnya maqasid syar'i. Maqasid syar'i itu tujuan disyariahkannya agama kita. Ya kan, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah hifdzuddin, memelihara agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hifdzun nafs, memelihara jiwa. Persatuan Indonesia itu adalah hifdzun nasl, memelihara keturunan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu adalah hifdzul akal, ya, memelihara akal. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah hifdzul mal. Ya, tapi
Pancasila ini cantiknya dikemas oleh para pendiri negeri ini dengan bahasa yang lebih mengindonesia dan kemudian menjadi konsensus bersama untuk hidup bersama di sebuah negara yang plural dengan berbagai agama dan suku, tapi semuanya bisa terlindungi dengan baik. Maka masih bisa Agung dengan berpijak kepada Pancasila untuk menjadi batu perekat. Sehingga insya Allah semua nilai-nilai positif dari ajaran agama apapun, semua nilai-nilai positif dari kebiasaan dan tradisi kita, itu semuanya atas nama Pancasila bisa ditandikan tampilan. Dan dengan sendirinya tidak mungkin ada kekerasan atas nama Pancasila. Betul. Ya kan? Bagaimana mungkin atas nama Pancasila tapi dia melakukan kekerasan? Ya pasti kalau dengan Pancasila akan tampil kemanusiaannya di situ, keadilannya di situ, lebih jauh lagi ketuhanannya. Baik, terima kasih Kiai. Insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan yang kita akan segera jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ita. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ita Rosita dari Masjid Taklim Al-Ijah Suhada Depok Bogor. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana Lurusin Bu, ya biar. Bagaimana sikap kita sebagai muslim dalam menghadapi dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kekerasan ini? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ita, bahkan Ibu Ita menyimpulkan bahwa kita sedang dalam era kekerasan ini Kiai. Tapi kita yakin bahwa Islam memberikan solusi yang sangat jelas dan tegas. Silakan. Yang kalimat yang saya garis bawahi dari Agung, Islam itu adalah solusi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini adalah solusi dari persoalan yang kita hadapi. Maka pertanyaannya itu cantik. Apa solusi Islam terhadap kondisi seperti ini? Kan tidak mungkin ada kondisi yang tidak akan dijawab oleh tuntunan yang datang dari Allah. Nah, kekerasan hari ini memang sudah dalam setiap level. Tapi Islam merubahnya juga setiap level. Contoh, dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga. Ya, suami istri misalnya, ya, kita mendengar cerita ada naudzubillah min dzalik, istri yang dibunuh suaminya, suami yang dibunuh istrinya. Ada yang berita paling anyar bahkan masuk di TV One secara khusus disiram air keras. Ya kan, mutilasi, naudzubillah min dzalik. Seolah-olah di mana itu agama gitu. Padahal dalam Islam coba Ibu perhatikan, memukul wajah saja seorang suami tidak boleh. Ya, wala tadribil wajh wala tuqbih wala tahjur illa fil bait, kata Kanjeng Nabi. Kalau istri nusyuj itu istri yang durhaka, jangan sekali-kali memukul wajahnya dan jangan sekali-kali memakinya. Kalau ada kesalahan, luruskan di rumah, di tempat orang lain tidak ada yang tahu. Coba dalam rumah tangga saja. Ya, tidak boleh dalam Islam tuh kalau ada masalah suami istri satu gang tahu semua, Pak RT turun tangan, itu aja tidak boleh. Dilarang memukul wajah. Memukul itu hanya boleh kaki, itu pun tahapan kesekian. Setelah dinasehati nggak bisa, ditegur dengan keras nggak bisa, dibicarakan dengan walinya, dijauhi tempat tidurnya, masih juga baru boleh dipukul. Tapi tidak boleh wajah. Bagaimana mungkin ada yang tega membunuh istrinya? Naudzubillah min dzalik. Dia diambil sebagai istri hanya dengan mahar seperangkat alat sholat. Tapi habis itu dihinakan. Ya kan? Demikian juga kalau nusyuj pada suami. Istri, ya kan? Islam mengajarkan dalam kehidupan berumah tangga saja jangan pernah melihat orang dari sisi kelemahannya. Lihat kelebihannya. Suami ketika melihat istrinya, jangan lihat kelemahannya, lihatlah kelebihannya. Dia adalah orang yang mau ngikut kepada dia hanya dengan dibayar mahar cuma 5 gram, ngutang lagi. Tapi kemudian hidup merangkak dari nol, berpisah dengan keluarganya. Kalau dilihat sisi ini, maka kelemahan-kelemahan istri itu gak akan pernah dihiraukan lagi. Demikian juga istri.
Kalau melihat suami, jangan kelemahannya, tapi lihatlah dia adalah orang yang banting tulang bekerja mencari nafkah untuk bisa hidup. Itu dalam kehidupan keluarga. Suami kepada istri, istri kepada suami, demikian juga kepada lingkungan dan tetangga. Coba perhatikan, Kanjeng Nabi sampai mewanti-wanti, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah kepada tetangganya. Kenapa urusan berbuat baik kepada tetangga dikaitkan dengan iman pada Allah dan hari akhir? Karena semua yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah dan hari akhir. Jadi kalau ibu bertanya, bagaimana Islam memberikan solusi dalam kondisi kekerasan sekarang ini? Bahkan Islam sudah memberikannya sejak awal. Dan Islam itu preventif antisipatif, bukan rehabilitatif, pencegahan. Dalam kehidupan berumah tangga, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, kehidupan bertetangga, kepada tamu. Maaf, sampai ngomong saja, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Maka jangan sampai dari kita, mulut seorang muslim, keluar kata-kata yang kasar, apalagi menyakiti. Apalagi menyakiti tetangga atau menyakiti orang tua. Ya. Kan ada cerita Agung, seorang wanita di zaman Kanjeng Nabi terkenal rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah. Jangankan yang fardu bu, yang sunnah gak pernah dia tinggalkan. Puasa sampai berkembang opini di kalangan para sahabat, dia calon penghuni surga. Tapi begitu ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, beliau mengatakan, hiya min ahlin nar, dia harus mampir dulu ke neraka. Loh kok bisa? Jangankan yang fardu, yang sunnah dia kerjakan. Kenapa harus mampir ke neraka dulu ya Rasulullah? Tu'di jirona. Dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Inilah Islam. Maka pertanyaan ibu tadi menarik, sebagai seorang muslim tentu kita harus ingat Islam sangat preventif antisipatif. Tidak ada kamusnya dalam Islam kekerasan. Wong bicara saja harus baik. Ya, menyampaikan kebenaran dalam Quran, Nabi Musa kepada Fir'aun, adakah orang yang lebih jahat dari Fir'aun? Ngaku Tuhan, manusia paling brengsek sedunia Fir'aun. Tapi Musa ketika diperintahkan kepada Fir'aun, apa kata Allah? Kullahu kaulan layyina, sampaikan kata-kata yang lembut. Ya. Makanya ketika Harun ar-Rasyid dikritik dengan keras oleh seorang ulama, beliau balik bertanya, apakah saya lebih jahat dari Fir'aun? Tidak. Apakah Tuhan lebih soleh dari Nabi Musa? Tidak. Kalau begitu, kenapa keras sekali? Wong Nabi Musa aja yang lebih soleh dari Tuhan dan Fir'aun lebih jahat dari saya, tetap diperintahkan kata-kata yang lembut. Betul sekali Kiai, dan padahal kalau kita lihat dari sirah Nabi Musa pun, Nabi Musa sosoknya adalah orang yang keras sesungguhnya. Tapi ternyata mampu menyampaikan nasihat dengan kata-kata yang luar biasa. Baik, insya Allah kita akan jawab pertanyaan selanjutnya dari Instagram selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kekerasan. Luar biasa sekali tadi jawaban dari guru-guru kita. Dan sebelum kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Instagram, saya ingin mencoba untuk mengembangkan nasihat yang di segmen pertama tadi berkaitan dengan manajemen hati. Artinya kekerasan ini muncul sebelum kekerasan yang sifatnya kolektif begitu. Ini kan dimulai dari kekerasan yang ada dalam diri. Ada kesalahan manajemen hati di situ Kiai. Kan semestinya orang-orang yang soleh secara pribadi, dia pasti, ini mungkin bisa dipastikan, dia akan soleh secara sosial. Bukankah ini sudah kita lakukan? Kita subuh berjamaah, bahkan ada gerakan subuh, bahkan sholat tahajud bersama. Tapi mengapa justru masih terjadi kekerasan di negeri ini, Kiai? Ya, itulah jawabannya Agung. Betapa banyak orang yang soleh secara pribadi, tapi belum memiliki kesolehan secara sosial. Lebih jauh lagi, belum memiliki soleh kebangsaan. Padahal Islam mengajarkan, agama kita mengajarkan kesolehan pribadi itu harus berbuah kesolehan sosial. Itulah makanya kenapa setiap perintah sholat bergandeng dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu ada 29 kali dalam Al-Quran perintah sholat yang bergandeng dengan zakat. Dan ada 49 kali yang bergandeng dengan infak dan sodako.
Karena kalau sholat itu kesolehan pribadi, sholat, puasa, haji, ngaji, zikir, doa, itu kesolehan pribadi. Sedangkan zakat, infak, sodakoh, ya berbagi, empati, peduli, simpati itu kesolehan sosial. Nah seharusnya kan kesolehan pribadi itu berbuah kesolehan sosial. Dan betul memulainya menatanya dari hati. Itulah makanya kenapa dalam Islam ya yang harus diperbaiki itu ada 3. Hati, akal kita, dan jasadiah kita. Hati tentu harus dibersihkan dengan kebersihan hati. Dan kebersihan hati itu tidak bisa diobati dengan yang lain kecuali nikmatnya ibadah. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, artinya ibadah tidak lagi dirasakan sebagai beban. Tapi sebuah kenikmatan tersendiri, maka insya Allah hatinya akan bersih. Hati yang bersih inilah yang akan mempengaruhi pikirannya. Pikirannya juga akan bersih, akalnya akan bersih. Dan itu akan berbuah jasa dia tindakannya menjadi bersih. Maka insya Allah dari kebersihan hati, kebersihan akal akan berbuah kebersihan dalam tindakan. Maka sangat tidak elok ya kalau ada orang yang rajin sholat berjamaah tapi belum memiliki kesolehan sosial. Itu artinya dia baru terhenti di sana. Ibadahnya belum merupakan kebutuhan jiwa. Baru sekedar melaksanakan kewajiban saja. Nah ini sangat berkaitan dengan pertanyaan berikut ini. Kiai Rina Mariana bertanya tentang lantas bagaimanakah cara membersihkan hati? Nah, bagaimana cara membersihkan hati? Membersihkan hati itu tentu dari penyakit-penyakit hati. Ya. Penyakit-penyakit hati ini bukan liver maksudnya, ya, bukan hepatitis. Penyakit hati yang dimaksud adalah hasad, ya, dengki. Dengki itu bahasa agamanya adalah hasad. Islam sampai mengatakan, ya, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Awas kata Kanjeng Nabi, hati-hati dengan dengki. Karena dia akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi membersihkan hati yang pertama adalah bersihkan dari hasad. Karena hasad ini penyakit awal. Ya, penyakit awal orang menolak kebenaran itu karena hasad, karena dengki. Dan oleh Kanjeng Nabi diibaratkan seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Maka ini yang harus dijauhi. Kenapa harus dengki? Bukankah setiap rezeki sudah Allah yang mengaturnya? Bukankah kebaikan ya seseorang yang didapat itu juga sudah ada takarannya? Ya, ahlan. Maaf Maka insya ya Ade, Allah, nah, Habibana baru sampai karena terjebak ya. kemacetan, tapi insya Allah kehadiran beliau yang walaupun sangat singkat nanti akan melengkapi tema bahasan kita Habibana. Ahlan, Insya Allah, ya apa Habib, kabar? ahlan. Silakan dilanjutkan. Sehingga insya Allah ya hasad itu tidak akan tumbuh kalau kita menyadari ya semua yang Allah berikan itu sudah ada yang mengaturnya. Kata Imam Ghazali, alimtu anna rizki la yakhudhu ahadun ghairi patma anna qalbi. Aku yakin dan percaya rizkiku tidak mungkin belok ke orang lain. Rizki orang lain juga tidak akan nyasar kepadaku. Maka aku tenang saja. Kan sumbernya hasad itu dari situ. Kenapa dia sih yang dapat bukan saya? Maka ini yang paling esensi, bersihkan dulu hasad, dengki dengan keyakinan semua sudah Allah yang mengaturnya. Nah, lalu penyakit yang kedua dari penyakit hati selain hasad itu adalah sombong. Jadi kalau iblis itu menolak Islam karena sombong, kalau orang-orang Yahudi menolak Islam karena dengki. Dua-duanya penyakit, obatnya cuma satu, ikhlas. Kalau dengan keikhlasan maka insya Allah tidak akan hasad kepada yang sukses dan tidak akan sombong ketika kita sukses. Betul, dan sombong pun adalah salah satu bahan bakar daripada kekerasan. Betul. Nah, selamat datang Habibana. Ahlan. Silakan mic Habibana. minta Bagaimana? maaf. Langsung bisa kita mulai diskusi. Bisa, insya Allah berkah ini. Alhamdulillah, Habib, tadi kita sudah banyak mendapatkan ilmu tentang kekerasan dan kita sampai di segmentasi tanya jawab. Nah, ini segmen yang sangat pas sekali dijawab oleh Habib berkaitan dengan media sosial. Bagaimanakah kita menghadapi kekerasan dalam media sosial? Apakah kita boleh berkomentar atau diam saja? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memang saatnya ini saat media sosial ini lagi luar biasa. Jadi kalau dibilang tidak boleh komentar, nanti orang salah. Karena mendapatkan info satu saja. Mau komentar ada UU ITE.
Jadi serba salah. Jadi bagaimana ini? Ini sebetulnya ini adalah kembali lagi kepada pemimpin. Pemimpinnya yang ngatur. Jangan sampai ada kata-kata yang keras atau kata-kata tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Maka harus ditampis dulu. Orangnya yang buat itu harusnya dipanggil. Jadi tidak menjadikan polemik, nanti orang menjawab, akhirnya hancur. Timbullah kekerasan di sini. Verbal, kata-kata tidak enak, ujaran kebencian dan seterusnya. Jadi di sini adalah yang paling penting adalah sebetulnya pemimpin dulu. Karena beliau itu yang berhak untuk menentukan. Ini boleh, ini tidak boleh. Biasanya karena ada pembiaran. Dibiarkan orang, seperti contohnya ini yang sekarang lagi marak, buzzer-buzzer. Buzzer-buzzer ngatain begini, ulama dikatain begini, sampai akhirnya agama dipermainkan dan seterusnya. Tapi dibiarkan. Dibiarkan. Kita jawab apa tidak? Harusnya kita itu menjawab. Dalam hadis tadi mungkin sudah dibawa oleh Ustaz kita, bolak-balik, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati' fa bilisanihi. Inilah lisan. Inilah lisan. Lisan itu dengan tulisan ataupun dengan kata-kata harusnya bisa menjawab. Cuma yang utama adalah tadi pemimpin, biyadihi. Tapi karena ada pembiaran akhirnya jadi kehancuran, kekerasan. Jadi kembali lagi sebetulnya ini adalah kembali lagi kita seperti negara kita sudah ada namanya adalah Pancasila. Pancasila itu diharuskan apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini ada keadilan. Siapa yang melontarkan kata-kata itu awal, itulah yang dihukum dulu. Jangan dibiarkan. Jangan nanti timbul ada orang yang menjawab, itu yang menjawab yang dihukum. Yang ini dibiarkan. Inilah terjadinya kekerasan. Kekerasan itu biasanya dari situ timbulnya. Jadi entah media ataupun bukan media, kata-kata yang tidak betul tentang masalah agama, panggil orangnya, siapapun dia. Jangan sampai akhirnya agama dipermainkan. Ya, ini yang harus diperhatikan, bahwa masalah ini permulanya siapa dulu. Makanya jangan sampai pelonggaran media sosial, tapi akhirnya untuk menghancurkan keutuhan persatuan Indonesia. Di sini otomatis orang kalau sudah disindir ataupun dikata-katain atau agamanya dihina, tidak mungkin diam. Ketika dia menjawab, katakan begini, dipanggil, diproses dan seterusnya. Jadi kembali lagi ini adalah kembali lagi kepada para pemimpin-pemimpin kita yang mudah-mudahan bijak. Bagaimana kalau ada anggapan bahwa memang sengaja disebut dengan memelihara konflik justru bukan menyelesaikan konflik? Kalau menurut Habibana seperti apa? Ini kalau sudah ada pemeliharaan konflik ini namanya penjahat, bukannya. Konflik ini tidak boleh dipelihara, harus cepat adanya pemerintah untuk apa? Mengatur supaya tidak jadi konflik, jangan sampai dipelihara. Kalau sudah dipelihara, kalau begitu ini nauzubillah min dzalik, hancur negara kita. Jangan sampai kita ini hancur rumah tangga aja paling mudah ini. Anak kita konflik dua, satu sama lainnya. Terus orang tuanya senang, biarin aja. Ini namanya orang tua apa ini namanya? Jahat. Nauzubillah min dzalik. Harus stop. Satu yang mana ini? Ini pemerintah itu bagaikan orang tua kita. Makanya dalam Islam itu dianjurkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri harus ditaatin, tapi dengan syarat, bukan jahat. Kalau jahat tidak mengikuti peraturan Allah, peraturan Rasulullah, tidak boleh, kita tidak diwajibkan untuk mengikuti dalam Islam. Tapi kalau dia adalah menjaga persatuan yang diajarkan oleh Islam dan diajarkan oleh Pancasila, maka kita ikutin. Kalau tidak, salah sendiri. Ini na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Indonesia jangan sampai begitu. Indonesia makin berkah ke depan. Kita ingin negara kita negara maju. Jangan sampai kita habis waktunya di dalam masalah perdebatan, permusuhan, itu dipanggil, ini dipenjara, ini tidak dipenjara, ini di ini. Akhirnya kehancuran. Kembali lagi kepada Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang mulai, entah dari sana, entah dari sini, itu yang diproses. Dan dihukum dengan adil yang seadil-adilnya. Siapapun dia. Makanya kita mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik lagi. Dan insya Allah kalau sudah baik begini, Allah akan turun rahmatnya kepada negara kita. Insya Allah pandeminya akan diangkat,
rezekinya akan diberikan rezeki yang mudah dan barokah, rakyat Indonesia akan sejahtera dan Indonesia akan jaya di mata dunia dan di mata rakyatnya, insya Allah. Nah Bib, kalau kita dalami dari pertanyaan tadi, ketika dia berkomentar ada ketakutan dijerat dengan undang-undang, akhirnya memilih diam. Diam bukan berarti tidak melawan, karena dia ketika diam, dia mendapatkan ancaman. Ini mungkin yang terjadi pada saat ini, Habibana. Ya, memang betul, apa yang dikatakan banyak terjadi begitu. Tapi ini kan bom waktu. Namanya bom waktu. Sekarang takut, tetapi dia akan diam. Suatu saat akan muncul lagi. Apa artinya? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi ini. Cepat, bisul jangan sampai besar dulu. Udah selesaikan dulu, diobatin dulu. Jangan sampai ini ketakutan. Dia kalau ketakutan itu akan menunggu momen. Dan ingat, kita negara Indonesia berpancasila, ada Tuhan loh. Ketuhanan yang Maha Esa. Allah tidak akan diam dengan kezaliman. Allah akan menurunkan sesuatu nanti suatu saat bisa menjadikan merubah keadaan dan akan yang begini akan begini, yang begitu akan begitu dan seterusnya, akan terbalik-balik ini dalam masalah ini. Jadi jangan sekali lagi, jangan katakan karena diam. Ya memang sekarang kita mungkin sebagian diam, apa artinya diam, tapi suatu saat akan dia mencari kesalahan dan akan berontak. Kita masalah keluarga aja sebagai mudah, enggak usah negara dah kita berat-berat. Itu kalau istri kita diam, tunggu kesalahan suaminya. Atau suaminya mendiamkan, tunggu. Yang terjadi apa? Pembunuhan, seorang suami membunuh istri, istrinya membunuh suami, anak membunuh orang tua, na'udzubillah min dzalik. Kita tidak mau begitu. Indonesia mudah-mudahan tetap bersatu. Salah kurang lebih itu biasa. Dan insya Allah rakyat akan memaafkan pemimpinnya yang salah kalau dia mengakui salah. Begitu juga rakyat harus minta maaf kepada pemimpin kalau rakyatnya salah. Saling maaf memaafkan. Jangan dibiarkan konflik ini masalah ini. Ini bahaya, apalagi kalau hukumnya ganda, ke sana dibolehkan, ke sini tidak dibolehkan. Oh, marah luar biasa. Jadi apakah bisa ditekankan ketika muncul intensitas kekerasan yang terjadi di masyarakat sekarang ini akibat daripada ketidakpastian hukum atau itu tepat sekali. Ketidakpastian hukum, satu, kedua keadilan. Keadilan. Makanya kita terima kasih sama founding father kita. Di dalam Pancasila itu ada 5, tapi yang 2 itu keadilan. Ketuhanan 1, persatuan 1, musyawarat 1, tapi keadilan ada 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba, mereka itu luar biasa. Founding father kita yang memerdekakan kita, pahlawan kita, sudah wanti-wanti, hati-hati. Biasanya kehancurannya suatu negara kalau tidak adil. Makanya keadilan dipasang ada 2. Subhanallah, sila kedua dan sila kelima. Apa artinya? Kita pahami betul-betul. Berarti ini adalah titik poin yang paling penting untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa ini, supaya kemerdekaan itu langgeng terus sampai hari kiamat mudah-mudahan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Habibana. Walaupun sangat singkat sekali kehadiran beliau, tetapi ternyata memberikan nasihat yang sangat luar biasa, Habibana. Mudah-mudahan Allah beri berkah kepada kita semua. Terima kasih dan Kiai mohon Adi. maaf sekali lagi tadi karena kemacetan yang luar biasa. Kita sangat memahami karena waktu datang ke sini juga terjebak kemacetan juga kita, Bibi. Baik, terima kasih dan demikian pemirsa yang dirahmati Allah, nasihat yang sangat luar biasa sekali yang memberikan gambaran kepada kita betapa kekerasan sesungguhnya diawali dari diri kita sendiri. Tetapi Islam adalah agama yang memberikan solusi yang sangat jelas sekali. Bagaimanakah kita mampu menata hati kita? Kebersihan hati kita akan melahirkan kebersihan kebersamaan di negeri yang kita cintai ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa dari Mati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 5 Desember kami akan menghadirkan Ustadz Abdul Syukur dan Ustadz Hilmi Firdausi dengan tema Kematian Pasti Datang. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
jamaah Masjid Syuhada dan semuanya pemirsa, mari kita sama-sama mohon kepada Allah. Mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah dan kekerasan ini diangkat dari negeri kita tercinta Indonesia agar hidup damai, aman. Kita mohon kepada Allah, beristighfar semuanya. Ayo sama-sama beristighfar, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami sebagai bangsa Indonesia ya Allah, kami saat ini dengar di sana sini kekerasan ya Allah, antara anak dengan anak, antara teman dengan teman, antara suami dengan istri, istri dengan suami, bahkan antara ibu dengan anak, anak dengan ibu, dan seterusnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Berilah petunjuk kepada kami ya Allah. Kami ingin hidup damai, hidup aman, hidup nyaman, agar hidup kami bahagia, bangsa Indonesia bahagia ya Allah. Selamat dari kekerasan, selamat dari kezaliman, selamat dari segala yang tidak baik ya Allah. Kami ingin anak-anak kami bisa sekolah dengan baik tanpa rasa takut. Anak-anak kami keluar ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang solehah ya Allah. Lembutkanlah suami kami hatinya ya Allah, agar menjadi suami yang soleh ya Allah. Ya Allah, dengan kesolehan ini, ketakwaan kami ya Allah, mudah-mudahan kami bangsa Indonesia diberi petunjuk agar kami bisa hidup damai, saling sayang menyayang, saling hormat menghormat, agar kami bisa bekerja dengan baik ya Allah, mendapatkan rezeki yang mudah dan barokah. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia diangkat oleh-Mu ya Allah, dan mudah-mudahan pandeminya segera diangkat ya Allah, agar hidup kami bahagia di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah, jagalah sisa umur kami ini agar mendapatkan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.